si Agus ini melihat ada sebuah sinar yang mirip cahaya, tapi juga seperti ada api di situ. Mereka berdua ini melihat sesosok wanita setengah tua berjalan pada saat jam menunjukkan pukul 12 malam sendirian, dan jalannya ini juga sangat aneh, dan tidak terasa si Agus ini menangis karena sangat ketakutan sekali. Tiba-tiba si Andi ini jatuh pingsan. Sosok sopir yang mengendarai bis ini mempunyai satu mata yang berada tepat di dahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Andi dan Agus. Tetapi seperti biasa, sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ruang Malam yang selama ini telah mendukung channel kami. Dan semoga amal yang diberikan kepada kami dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala dan kebaikan. Dan yang belum mendukung channel kami, saya harapkan untuk segera mendukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Andi dan Agus ini bercerita pada saat itu sekitar tahun 1980, mereka berdua ini kuliah di Surabaya. Asal mereka berdua ini dari kota Banyuwangi. Pada waktu itu akhir semester, dan mereka berdua ini telah melakukan ujian akhir semester. Dan mereka sudah 3 bulan memang tidak pulang ke Banyuwangi. Jadi mereka sangat ingin kembali pulang ke Banyuwangi. Karena ujian mereka ini selesainya sudah pukul 6 sore, Agus dan Andi ini berencana bahwa kepulangan mereka ini esok harinya. Jadi pagi hari mereka ini berencana pulang ke Banyuwangi. Tapi karena pada waktu itu si Andi dan Agus ini ingin segera ketemu keluarga, akhirnya rencana mereka ini mereka rubah. Malam itu juga mereka ini ingin segera pulang ke Banyuwangi dengan harapan bahwa ketika mereka pulang malam itu, esoknya atau subuhnya mereka ini sudah sampai ke Banyuwangi. Tapi pada saat mereka ini mengubah rencana, sebenarnya mereka berdua ini ragu. Karena mereka berdua merasa bahwa mereka ini seorang penakut, dan ketika akan pulang ke Banyuwangi, mereka ini harus melewati hutan kumiter yang pada saat itu sudah sangat menakutkan bagi orang-orang yang lewat di situ, apalagi malam hari. Karena pada tahun 1980 tidak banyak bis atau kendaraan yang lewat di alas kumiter. Tapi karena keinginan mereka yang sangat tinggi dan mereka ingin segera ketemu keluarga, akhirnya mereka nekat. Singkat cerita, mereka berdua ini
pulang dengan naik kendaraan sepeda motor berboncengan. Andi pada waktu itu mengemudi berada di depan. Awal mereka perjalanan pulang ini, waktu itu masih waktu menunjukkan masih sekitar jam 8 malam. Pada saat itu masih ada kendaraan-kendaraan yang lewat bersama mereka. Sampai suatu saat si Andi ini mengajak Agus untuk berhenti dulu ke warung karena mereka tidak ingin kendaraannya ini terlalu panas pada saat melewati hutan Kumitir. Sampai kendaraan mereka dingin dan mereka ini sambil merokok dan minum kopi di warung, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Sampai ketika mereka berdua ini sudah akan mendekati alas Kumitir, pada waktu itu jam ini sudah menunjukkan pukul 12 malam. Pada saat itu si Andi ini yang berada di depan ini merasa bahwa dirinya ini akan merasa buang air kecil, dan ketika itu Andi ini mengatakan kepada Agus untuk akan berhenti sebentar dan meminggirkan kendaraannya untuk buang air kecil. Tapi karena mereka ini penakut, akhirnya mereka ini bersama-sama, walaupun si Agus ini tidak buang air kecil tapi berada posisinya di belakang Andi. Ketika Andi buang air kecil dan Agus ini berada di belakangnya, tidak sengaja si Agus ini melihat ada sebuah sinar yang mirip cahaya tapi juga seperti ada api di situ. Dan pada saat itu hanya si Agus ini yang melihat cahaya dan seperti api itu, sedangkan si Andi tidak melihat apa-apa. Dan Agus segera memberitahukan hal itu kepada Andi untuk mempercepat dia buang air kecil dan segera meninggalkan tempat itu. Karena mereka, si Agus ini merasa bahwa ini sudah hal yang tidak wajar. Dan si Andi akhirnya segera menyelesaikan buang air kecilnya dan mereka kembali menaiki sepeda motornya. Tetapi apa yang mereka inginkan tiba-tiba tidak seperti apa yang mereka harapkan, karena sepeda motor ini yang sebelumnya tidak terjadi apa-apa, normal-normal saja, ketika setelah buang air kecil ini sepeda motor mereka berdua ini tidak bisa dihidupkan mesinnya, karena pada waktu itu kendaraan ini masih manual. Mereka ini sekitar 10 menit mencoba untuk menghidupkan sepeda motor secara manual ini tidak bisa. Akhirnya mereka menuntun sepeda motor ini menjauhi dari tempat mereka ini berhenti dan buang air kecil, mencoba menghidupkan kendaraan lagi. Dan pada saat itu mereka ini bisa menghidupkan kendaraan mereka lagi, dan mereka ini berdua segera meninggalkan tempat yang mereka anggap aneh pada saat itu, karena si Agus ini melihat cahaya dan seperti kobaran api. Ketika mereka ini berdua sudah melanjutkan perjalanan dan pada waktu itu sudah memasuki alas Kumitir, hal aneh terjadi lagi. Mereka berdua ini melihat sesosok wanita setengah tua berjalan pada saat jam menunjukkan pukul 12 malam sendirian, dan jalannya ini juga sangat aneh, jadi seperti merangkak. Pada saat itu Agus ini yang berada di belakang membonceng ini sangat ketakutan sekali, dan Andi menenangkan Agus sambil mengemudi kendaraannya dengan hati-hati. Pada waktu itu Andi juga melihat sesosok perempuan itu, dan tidak terasa si Agus ini menangis karena sangat ketakutan sekali. Dan Andi tetap menenangkan sambil mengendarai sepeda motornya. Tidak jauh dari tempat mereka melihat sesosok wanita tersebut,
keanehan ini terjadi lagi. Tiba-tiba sepeda motor yang mereka kendarai ini terjadi permasalahan lagi. Gas yang biasanya ini normal, yang tadi sudah normal, tiba-tiba gas sepeda motor ini mati, sehingga sepeda motor ini berhenti dan tidak bisa dihidupkan lagi. Dan itu dicoba oleh Andi yang berada di depan, dicoba berulang kali menghidupkan sepeda motor itu. Sampai si Andi ini menginginkan untuk Agus turun dulu supaya dia lebih mudah untuk menghidupkan sepeda motor. Karena sangat takut sekali, si Andi ini sampai dia ini tidak berani melihat ke depan, ke belakang, atau ke sampingnya. Dia terus duduk di samping sepeda motor sambil menutupi wajahnya, dan terus dia menangis. Sekitar 10 menit sampai 15 menit si Andi ini pun dengan dia ini kacau pikiran dan perasaannya, mencoba untuk memaksakan supaya kendaraan ini hidup. Tetapi lagi-lagi si Andi ini gagal. Akhirnya si Andi ini pun merasa karena ketakutan, dia duduk di samping Agus dan sama-sama mereka ini menangis dan berdoa. Karena mereka merasa hari itu, malam itu, mereka ini, apa yang akan terjadi pada mereka ini sangat mesti mengerikan sekali, dan mereka tidak sanggup menghadapi hal itu. Sampai akhirnya dari kejauhan mereka ini melihat ada sinar yang sangat redup dan mulai mendekat ke arah mereka ini dengan pelan-pelan, dan seperti jalannya ini terseok-seok, dan ternyata Agus dan Andi melihat bahwa ada sebuah bis dengan lampu yang sangat redup mendekat ke arah mereka dengan jalan yang sangat terseok-seok. Pada saat itu Andi dan Agus ini merasa seperti ada harapan. Paling tidak ada bis yang bisa mereka cegat untuk mereka mintai tolong. Dan tidak lama kemudian akhirnya bis ini berhenti tepat berada di depan mereka, dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Agus dan Andi. Mereka langsung mendekat ke bis itu dan mencoba menggedor-gedor pintu dari sopir bis ini, dari pintu dari bis ini ke yang di arah sopir ini, untuk minta tolong kepada si sopir. Dan pada saat itu si Andi yang berada di depannya, di depan Agus ini yang sangat dekat dengan bis ini, ketika pintu bis ini dibuka oleh si sopir, tiba-tiba si Andi ini jatuh pingsan, dan karena dia melihat bahwa sosok sopir yang mengendarai bis ini mempunyai satu mata yang berada tepat di dahinya. Dan Agus pun melihat hal itu, dan dia melihat bahwa ternyata bis yang mendekati dia ini ternyata bis yang posisinya ini seperti keadaannya ini seperti habis terbakar. Ketika itu si Agus pun dia akhirnya duduk lemas di dekat Andi yang sudah pingsan. Pada saat kebingungan itu, tidak lama ini ada sebuah mobil yang pada waktu itu lewat, berhenti di dekat mereka, dan dari salah satu dari pengendara mobil ini akhirnya mendekati si Agus dan mencoba menanyakan apa yang terjadi, karena kok ada
temannya ini pingsan dan si Agus ini seperti orang linglung dan badannya sangat lemah sekali. Setelah diberi minum air putih oleh pengendara mobil ini, dan si Agus ini ditanyai oleh pengendara mobil ini, akhirnya Agus ini bercerita bahwa pada saat itu mereka ini baru saja dihantui oleh sosok-sosok makhluk yang berada di hutan itu, sehingga menjadikan temannya ini pingsan dan dia sangat lemah sekali seperti orang tidak berdaya. Karena kasihan mendengar cerita itu, akhirnya Agus ini ditenangkan dulu dan disuruh untuk menaiki sepeda motornya, dan temannya ini si Andi ini dimasukkan ke mobil dan mereka diantarkan pulang dengan naik sepeda motor, diikuti oleh mobil itu, diantarkan pulang sampai ke rumah. Dan akhirnya mereka ini sampai keluar dari hutan Gumida dan mereka sampai pulang kembali ke rumah. Dari sini akhirnya mereka ini bisa bertemu dengan orang tua dan keluarga dengan selamat. Cerita ini diakhiri oleh Agus dan Andi dengan banyak hikmah yang bisa kita dapat. Setidaknya kita lebih berhati-hati lagi di saat perjalanan jauh, apalagi pada malam hari. Lebih baik untuk keselamatan kita bisa menunda besoknya atau waktu yang tepat. Sekian cerita ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.